Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 19 September tahun 2025. Tema renungan kita adalah yang terpenting adalah melayani. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda pernah mendengar ya bahwa dalam gereja Katolik itu ada ya sekelompok umat yang ya pada umumnya mereka adalah kaum perempuan ya, dan seringkali diistilahkan sebagai kaum feminis di dalam gereja Katolik. Mereka ini sudah lama menyerukan supaya kaum perempuan juga diperkenankan untuk ditabiskan menjadi imam, uskup, dan juga bahkan paus ya. Jadi dengan alasan emansipasi kaum perempuan ya, jadi emansipasi peran kaum perempuan dalam gereja, maka kaum perempuan juga harus diberi hak untuk bisa menjadi romo, menjadi uskup, menjadi paus ya. Nah, namun ya, sampai hari ini gereja Katolik masih tetap setia pada tradisi ya bahwa tabisan imam, tabisan uskup ya dan pengangkatan paus itu hanya bisa diberikan kepada kaum laki-laki ya atau kaum pria. Lalu apakah dengan demikian gereja Katolik ini berarti tidak menghargai emansipasi kaum perempuan ya, atau tidak menghargai hak asasi kaum perempuan? Tentu saja tidak ya. Kita harus ingat ya Bapak Ibu saudara-saudari bahwa gereja Katolik itu mendasarkan hidupnya terutama pada dua hal ya, Yang pertama adalah kitab suci dan yang kedua adalah tradisi. Jadi gereja Katolik sangat menghormati ajaran-ajaran yang disampaikan melalui kitab suci dan juga melalui tradisi ya. Tradisi yang tentu tidak tertulis ya, tetapi sudah berlaku selama 2000 tahun berdirinya gereja Katolik ini ya. Dan kalau kita membaca dalam kitab suci itu tidak ada ya di antara para rasul Kristus ya, di antara 12 rasul Kristus itu yang perempuan ya. 12 rasul Kristus ya, bahkan setelah Yudas Iskariot dikeluarkan ya dari kelompok para rasul lalu diganti dengan Matias ya supaya genap 12, Tuhan Yesus tidak pernah memilih kaum perempuan ya untuk menjadi rasul ya. Mungkin ya kita berhak bertanya ya, mengapa Tuhan Yesus kok tidak memilih perempuan menjadi rasul ya? Satu perempuan saja kok tidak dipilih ya? Ya, tentu saja saya juga pernah bertanya kepada para ahli ya, kepada para teolog yang pandai-pandai itu, ternyata mereka juga tidak bisa menjawab ya. Jadi ya kalau ingin tahu jawabannya ya nanti kalau kita semua sudah masuk surga ya, nah, lalu ketemu Tuhan Yesus, nah kita baru bisa bertanya ya, mengapa dulu Tuhan Yesus kok tidak memilih perempuan jadi rasulnya, kok semuanya laki-laki ya. Dan inilah yang namanya tradisi ya, dan kita harus menghormati tradisi yang sudah dijalankan oleh Tuhan Yesus ya. Kalau kita menghormati Tuhan Yesus ya berarti kita harus menghormati juga tradisi yang telah Dia mulai ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita bisa tahu ya bahwa para pengikut Kristus pada waktu itu bisa digolongkan paling tidak ada dua, yaitu rasul dan murid ya. Rasul itu jumlahnya hanya 12 ya, dan rasul ini
otomatis adalah murid ya. Tetapi murid itu belum tentu mereka itu rasul ya. Jadi kalau rasul hanya 12 orang, tetapi murid Yesus itu banyak sekali ya, termasuk para rasul ya. Bahkan dikatakan dalam Injil Tuhan Yesus pernah mengutus ke 70 muridnya ya, berarti banyak sekali muridnya tuh ya. Dan mungkin lebih dari 70 ya, karena kan terus bertambah ya. Dan di antara para murid Kristus ini, dalam Injil hari ini dikisahkan ya paling tidak ada 3 perempuan ya. Dan sepertinya lebih dari 3 ya, mungkin ada banyak lagi ya. Tapi yang kita ketahui namanya itu adalah Maria Magdalena, Yohana, dan Susana ya. Seperti yang diinformasikan oleh Injil yang kita baca pada hari ini ya. Jadi ternyata ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang para rasul Kristus itu hanya 12 orang dan semuanya adalah laki-laki, yaitu adalah tradisi yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus ya. Dan gereja itu melihat bahwa para imam ya, para romo, para uskup, para paus itu adalah pengganti para rasul. Jadi kalau Tuhan Yesus hanya memilih laki-laki atau hanya memilih pria menjadi rasul, ya maka tabisan imam, tabisan uskup, dan pengangkatan paus itu ya seperti Tuhan Yesus ya hanya bisa diberikan kepada kaum laki-laki atau kaum pria ya. Dan gereja Katolik ya hanya menjalankan tradisi yang sudah berlaku ya. Dan di samping para murid ya, di samping para rasul, nah, ternyata Tuhan Yesus punya banyak murid ya, dan di antara mereka ini ada perempuan ya. Maka kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membatasi ya, bahwa yang bisa menjadi muridnya itu hanya laki-laki saja atau hanya perempuan atau hanya pria saja ya. Tetapi perempuan dan kaum wanita juga bisa menjadi muridnya ya. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seorang kudus Karmel, Santa Edith Stein atau Santa Teresa Benedikta dari Salib, dia memiliki pendapat yang luar biasa ya. Bagi Santa Edith Stein, bagi dia itu bisa menjadi murid Kristus itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Sudah merupakan anugerah yang luar biasa bagi hidupnya. Dan bagi Santa Edith Stein ini, dia berkata bahwa dalam hidup saya, hal yang selalu saya syukuri adalah bahwa saya boleh melayani Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu saja yang ada di dalam pikiran saya, bahwa saya ingin mempersembahkan hidup saya ini untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi saya, melayani Tuhan Yesus ini bisa melalui banyak cara ya, banyak jalan. Tidak harus dengan menjadi imam ya, atau menjadi uskup atau menjadi paus, tidak harus ya. Maka bagi Santa Edith Stein, dia mengajak kaum perempuan ya, kaum wanita supaya tidak perlu terus menuntut ya, terutama kaum feminis itu, bahwa kaum perempuan, kaum wanita harus bisa juga ditabiskan seperti kaum pria ya, bisa ditabiskan menjadi imam, uskup, dan diangkat menjadi paus. Yaitu itu bagi Santa Edith Stein bukanlah sesuatu yang krusial atau yang penting ya. Bagi Santa Edith Stein, dalam hidup ini yang penting adalah kita bisa melayani. Titik, itu saja ya. Dan tentu kita harus tahu ya, meskipun untuk menjadi imam, menjadi uskup, menjadi paus itu hanya dianugerahkan atau hanya diberikan kepada laki-laki ya, tapi pada kenyataannya menjadi imam, menjadi uskup, menjadi paus ini bukan sesuatu yang gampang ya, bukan sesuatu yang mudah ya. Pada kenyataannya banyak imam yang akhirnya mengundurkan diri ya. Bahkan uskup juga ada yang mengundurkan diri ya. Nah, ini
ini jabatan-jabatan yang tidak mudah untuk dijalani ya. Maka marilah Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terinspirasi dari Injil hari ini dan juga pandangan Santa Edith Stein atau Santa Teresa Benedikta dari Salib, mari kita tidak perlu terus meributkan ya kenapa kaum perempuan nggak bisa jadi romo, nggak bisa jadi uskup, nggak bisa jadi paus. Saya kira itu tidak perlu ya. Seperti yang dikatakan oleh Santa Edith Stein, yang penting dalam hidup ini kita bisa melayani Kristus ya. Dan melayani Kristus itu bisa kita lakukan dalam banyak hal, dalam banyak cara ya. Mulai yang sulit sampai yang sederhana ya. Dan saya sangat kebetulan di Paroki Tomang ini saya mendampingi bidang pelayanan ya. Dan di bidang pelayanan ini ada seksi pendidikan, seksi kesehatan, seksi pangrutilaya, ya, seksi PSE. Ya. Saya selalu kagum dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang aktif di pelayanan itu. Ya. Seperti mungkin Bapak Ibu yang tergabung dalam seksi pangrutilaya itu ya. Mereka hampir tiap malam selalu hadir di rumah duka ya. Untuk mengurus umat yang sedang berduka, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai ya. Itu saya kira satu pelayanan yang luar biasa itu ya. Jadi hampir tiap malam ya datang ke rumah duka untuk mengurusi umat yang sedang berduka cita ya. Dan itu saya kira satu pelayanan yang pasti sangat dihargai oleh Tuhan Yesus ya. Nah, termasuk juga ini kameramen ya. Ini Pak Andris perlu saya sebutkan juga ya, ini kameramen kita ini ya yang setiap hari ya selalu melayani para romo untuk rekaman renungan harian ini juga saya kira ini juga satu pelayanan yang luar biasa ya. Dan Pak Andris ini juga melayani dengan penuh semangat dan penuh sukacita ya. Nah, dan dia tidak pernah bermimpi untuk menjadi romo ya, saya kira ya Pak Andris ya. Nah, ini melayani sebagai kameramen saja sudah luar biasa. Dan Tuhan pasti sangat berkenan ya. Dan berkat Tuhan pasti akan dilimpahkan kepada kita semua yang mau melayaninya dengan hati yang penuh gembira dan penuh sukacita. Tuhan memberkati.